warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Bagaimana puasanya? Lancar? Ya, semoga semua bagi yang berpuasa mendapat kelancaran ya sampai sore dan sampai bulan Ramadan ini selesai. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, mau tanya dulu, sudah mandi belum? Sudah ya, kalau belum mandi silahkan mandi dulu. Sebelum belajar, kita persiapkan dulu ya alat-alatnya seperti buku, pensil, pulpennya dipersiapkan dulu untuk menulis dan menyimak pelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 8, subtema 2 tentang daerah tempat tinggalku. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang mata pelajaran PPKN, yaitu tentang keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Perhatikan ya anak-anak, gambar berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh keragaman suku bangsa. Pada gambar yang pertama tertampil yaitu suku Asmat. Suku Asmat berasal dari Papua. Gambar kedua yaitu suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Gambar ketiga pasti kita sudah tahu ya anak-anak ya, ini adalah suku Dayak berasal dari Provinsi Kalimantan. Selanjutnya yaitu contoh keragaman rumah adat. Nah, ini adalah rumah Lamin. Rumah Lamin adalah rumah adat Kalimantan Timur. Berikut ini adalah rumah Joglo. Rumah Joglo adalah rumah adat Jawa Tengah. Dan contoh yang ketiga yaitu rumah Gapura Candi Bentar adalah rumah adat dari. Selanjutnya yaitu contoh-contoh keragaman pakaian adat. Yang pertama ada pakaian adat Jawa Tengah. Yang kedua ada pakaian adat Sulawesi Barat. Dan yang ketiga pasti kita sudah tahu ya, ini adalah pakaian adat dari Provinsi Kalimantan Timur ya, dari daerah kita sendiri. Yaitu tentang keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah adat, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Nah, pada contoh ini yaitu tentang di daerah Bali ya, berada di daerah Bali yaitu mayat dibakar, yaitu namanya ngabet. Dan yang kedua ada gambar tentang upacara belian dari Kalimantan. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, carilah informasi di internet atau sumber lainnya tentang keragaman budaya tradisi dari Kalimantan, yaitu upacara belian adat Pasir. Jadi kalian harus menuliskan di buku tulis kalian
tentang apa saja dan maksud apa tujuan dari upacara belian. Secara detail informasi yang kalian dapat harus ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Soal kedua yaitu, carilah 3 gambar tentang keragaman suku dan budaya sesuai dengan daerah asal orang tua. Misalnya jika orang tua sukunya berasal dari Jawa Tengah, maka harus mencari 3 gambar tentang Jawa Tengah. Boleh pakaian adatnya, tarian daerah, maupun rumah adatnya, ya, dari provinsi masing-masing kalian berasal. Ini hanya dua soal ya, untuk kalian kerjakan ya. Semoga kalian bisa memahami materi tentang keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dari keberagaman suku bangsa dan budaya. Bahwa Indonesia sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dibuktikan dengan setidaknya minimal ada 5 suku bangsa yang ada di sekitar kita. Dan masing-masing suku memiliki keberagamannya masing-masing, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerah, serta pakaian daerahnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi kehidupan yang beragam, hendaknya kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan